Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang GoFood. GoFood ini masalah pro kontra, tapi ada video yang menurut saya dalam tanda kutip efeknya sangat luar biasa, mengatakan bahwa GoFood itu haram. Coba kita dengarkan. Yang ketiga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga. Saya ingin bertanya tentang layanan aplikasi GoFood. Mengingat di situ ada hal meminjam uang si driver ojek online tersebut, kemudian si pembeli mendapatkan manfaat dalam transaksi itu. Sedangkan pinjaman yang mengandung manfaat adalah riba. Apakah akad di dalam GoFood tersebut murni jual beli jasa atau memang jual beli utang piutang? Dan halal atau haramkah Ustadz? Soalnya usaha saya banyak menggunakan layanan ini. Jazakumullah khairan. Ini sudah saya bahas di buku yang saya tulis, Harta Haram Memenangkan Kontemporer, cetakan yang ke-16 sampai sekarang cetakan yang 19 ada. Hakikatnya memang betul seperti dikatakan oleh dia, driver tadi meminjamkan uang untuk si pemesan membelikan yang dipesankan. Kemudian dia tagihkan dengan ada kelebihan dan ada jasa yang ditagihkan juga. Kelebihan dari mana? Karena yang dibayarnya ke pihak merchant, ke pihak pedagang itu bukan 100%. Itu 85% atau 80%. Berarti dia pinjamkan 80 atau 85, bayar 100. 15%-nya itu apa namanya? Riba. Dan kemudian juga ada pertambahan dalam bentuk jasa. Rasulullah mengatakan la yahillu salafun wa bay'. Tidak halal menggabungkan akad pinjam meminjam dengan akad jual beli. Ya. Di sini ada gabungan akad pinjam meminjam dengan akad jual beli jasa, yaitu bayar dia biaya kendaraannya. Walaupun biaya jasanya itu adalah real, Rasulullah melarangnya. Ya, bukankah orang-orang yang dikenal dengan ijon umpamanya, mereka pinjamkan masyarakat kecil, para petani, para nelayan uang, dan mereka syaratkan hasil pertanian dan tangkapan mereka harus dijual kepada mereka dengan harga seenak mereka. Ya, ini diharamkan dalam Islam. Maka Rasulullah mengharamkan menggabungkan dua akad, yang satu akadnya pinjaman, yang satu akadnya jual beli. Kalau di sini GoFood diharamkan karena itu ada dua akad tadi. Tapi yang jelas dalam Islam itu banyak akad, bukan hanya pinjam meminjam saja. Kalau semuanya diteropong dengan akad pinjam meminjam, maka ada riba, akhirnya haram. Sebenarnya kita coba mempunyai cakrawala yang sangat luas, bahwa akad dalam Islam sangat banyak sekali. Ada akad ijarah, ujroh ya. Apa ujroh itu? Akad sewa menyewa. Dalam hal ini adalah menyewa jasa GoFood atau Grab. Kemudian ujroh diupah dari nyewa jasa mereka mengantar barangan kita. Dari ijarah itu ya seperti orang yang mengambil barang pesanan kita. Nah, ketika sudah nyampe, misalkan dia membeli 80.000 atau 8.000, kemudian ketika kita bayar kemudian 10.000, itu kan bentuk ijarah. Nah, bentuk upah ijarah itu enggak apa-apa. Masa mereka Gojek membeli barang 8.000 kemudian kita bayar 8.000 juga. Ada bensinnya, ada uang lelahnya. Jadi ada akad ijarah. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja. Jangan meneropong hanya pinjam meminjam toh. Jadi akad ijarah itu ya sah-sah saja. Kita menyuruh orang tolong belikan barang harganya 200.000 ya, di sana. Kemudian mereka mengambil barang kita dengan mobilnya, nyampe di rumah kita bayar 200.000. Kita yang kurang ajar.
harusnya kita bayar lebih 250, nggak apa-apa. Akad ijarah. Ada juga dalam Islam itu akad wakalah, mewakilkan. Jadi Gojek itu mewakilkan kita untuk membeli barang yang kita ingin. Nyampe dengan di rumah kita, kita bayar karena kita sudah memberikan kewakilan kepada mereka. Ada juga akad ju'alah. Akad ju'alah itu sayembara. Jadi misalkan kita kepengen nasi goreng, sayembara kita ya. Wih, siapa yang mau membelikan nasi goreng saya, tak kasih sekian. Itu gak apa-apa, sayembara, ju'alah ya. Misalkan penjual menghargai misalkan 10.000 nasi gorengnya, ketika nyampe ke depan kita, ke rumah kita, kita bayar 15.000, gak masalah, karena ju'alah akadnya, sayembara. Siapa yang mau membelikan atau menyampaikan kepada saya nasi goreng kesukaan saya kasih uang 15.000. Ternyata di sana harganya 10.000. Itu nggak apa-apa. Jadi meneropong atau membuka cakrawala kita harus luas, open minded, itu penting. Tapi kalau hitam putih, efeknya apa? Yang pertama, efeknya banyak orang pengangguran. Di Indonesia itu mungkin 50 atau 30-45% yang hasil uangnya, perekonomiannya itu dari Gojek. Banyak pengusaha-pengusaha juga Gojek. Warung-warung juga pakai aplikasi Gojek. Artinya kalau itu diharamkan, maka mereka semua memakan makanan yang haram. Karena apa? Diharamkan. Efeknya apa? Waduh, kok Islam? Jadi Islam jadinya. Padahal itu adalah menurut sebagian madhab pemikiran. Nah, pemikiran itu bisa salah. Jelas ya. Jadi efeknya dari pengharaman GoFood itu adalah orang-orang makan makanan haram semuanya. Anak cucunya pakai makanan haram. Karena apa? Warung-warung, restoran, Gojek itu sendiri itu pakai aplikasi Gojek dan Grab. GoFood itu haram semua. Nah, kalau haram semua bagaimana? Atau ditutup karena haram? Coba, efeknya apa efeknya? Yang kedua, bagi perekonomiannya yang rendah, duh, kok Islam seperti ini? Jadinya Islam, padahal itu madhab pemikiran yang tertutup, yang memandang Islam cuma satu arah saja, yang masuk surga cuma satu pintu saja. Mencari ridho Allah itu banyak pintunya. Masuk surga dari berbagai pintu, berbagai amalan. Nah, ini cuma satu pintu. Nah, ini jadi efeknya sekali lagi adalah orang, waduh, mau masuk Islam, aduh kok seperti ini, kok rumit. Orang yang perekonomiannya rendah kok seperti ini ya ajarannya. Ini yang disalahkan nanti sekali. Kalau kita memandangnya hanya haram dan halal saja, hitam putih saja. Jelas ya. Jadi ada akad ijarah, upah tadi. Ada akad wakalah, mewakilkan. Ada akad ju'alah, sayembara. Itu bisa sah-sah saja semua. Jadi setiap perkara yang tidak ada dalilnya itu hukumnya ibahah. Ya. Al aslu fil asya ibahah hatta yadullud dalil ala tahrim, ala tahrimihi. Jadi setiap perkara sesuatu itu asalnya boleh, sehingga ada dalil yang mengatakan bahwa itu haram. GoFood di zaman Nabi nggak ada. Coba, ini sudah berlaku di masyarakat. Kalau diharamkan bagaimana? Banyak orang yang menganggur. Sudah berlaku. Jadi kalau sudah berlaku, pakai ya, pakai kacamata atau akad yang berbeda seperti ijar, wakalah, ada akad ju'alah, sayembara. Barang siapa yang membelikan saya misalkan nasi padang ini, saya akan kasih uang 20.000. Enggak apa-apa. Jadi sekali lagi, efek dari kita mencetuskan hukum itu efeknya apa kepada masyarakat? Ada manfaatnya apa enggak? Ya. Jadi kalau misalkan terbentur dengan akad, kok ada dua akad di sini? Kita ambil akad yang mudah, ya. Akad yang lain, akad yang bisa orang itu
alhamdulillah saya sudah bekerja, saya sudah halal pekerjaan saya. Itu malah tidak memberatkan mereka. Jangan sampai membuat rumit tuh. Yassiru wala tu'assiru. Mempermudahkanlah, jangan engkau mempersulit. Kalau dipersulit, udah ekonominya sulit masyarakat, kemudian dipersulit dengan apa? Dengan hukum-hukum tadi, yang beberapa madhab tadi. Dan kalau dinamakan atas nama Islam, itu menjadi besar perkaranya. Efeknya sangat luar biasa. Orang yang mau masuk Islam nggak mau kok sulit ya, mau bisnis kok rumit ya, mau usaha kok rumit ya, karena dibentur dengan pemikiran-pemikiran tadi. Sekali lagi, coba kita memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa Islam itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian. Jangan mempersulitlah ya, dalam beberapa aspek hukum. Itu saya kira. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, subscribe ya.